Hai, di tutorial ini kita akan belajar cara menggunakan DHT11 Temperature Sensor atau sensor suhu, dan cara menggunakan library. Oke, seperti biasa mari kita siapkan barang-barang yang diperlukan. Komputer, Arduino Uno, breadboard, 3 buah kabel jumper, dan temperature sensor DHT11. Sekarang kita akan membahas secara singkat cara mengambil data dari DHT11. Jadi seperti yang dapat kalian lihat, DHT11 ini punya 4 pin. Namun, hanya 3 pin saja yang akan digunakan. Pin pertama, kedua, dan keempat. Seperti yang dapat kalian lihat pada label yang tertera, pin pertama akan dihubungkan ke VCC antara 3,5 hingga 5,5 volt DC. Dan pin keempat akan dihubungkan ke ground. Sedangkan pin kedua adalah pin di mana kita akan mendapatkan data dari DHT11. Selain data suhu, data kelembapan udara juga dapat kita ekstrak dari komponen ini. Jadi ada total 2 data yang dapat kita dapatkan. Perlu diketahui, pin kedua ini hanya mengeluarkan data antara high atau low. Loh, terus gimana ya cara mendapatkan data-data tersebut? Apalagi range temperature dari DHT11 ini adalah 0 hingga 50 derajat Celcius. Belum lagi tambahan data dari kelembapan udara. Jadi untuk mentransfer data, DHT11 menggunakan protokol khusus yang berbasis dengan pulse atau timing pergantian antara high dan low dari pin data. Protokol ini terdiri dari 3 stage. Stage pertama yaitu request, di mana kita akan memberitahu DHT11 bahwa kita akan mengambil data dari DHT11. Lalu stage kedua adalah response, di mana DHT11 menandakan bahwa request telah diterima dan akan mengirimkan data ke pin kita. Lalu stage ketiga adalah data reading, di mana kita akan mengambil data dari DHT11. Ya, jadi dengan satu pin kita dapat melakukan request atau mengirimkan data sekaligus membaca data. Jadi kita mengganti pin mode di tengah program kita antara input dan output. Perlu kalian ketahui bahwa Arduino dapat merubah atau membaca tegangan pada suatu pin antara high dan low hingga kesatuan mikrodetik, di mana 1 detik adalah 1000 milidetik dan 1 milidetik adalah 1000 mikrodetik. Jadi, dalam 1 detik, Arduino dapat melakukan 1 juta perubahan status high dan low. Karena proses protokol ini agak panjang, maka saya hanya akan menjelaskan proses yang ketiga, yaitu data reading. Jadi di stage ini, request telah disetujui, dan data yang dikirimkan akan terdiri dari 5 paket sebesar 8 bit setiap paket. Setelah proses respons kita terima, DHT11 akan menarik pin data ke low, dan menarik pin ke high antara 0 hingga 70 mikrodetik, dan kembali ditarik ke low untuk menandakan pergantian antar bit. Bila pin ditarik ke high kurang dari 24 mikrodetik, maka kita akan mencatat bits tersebut sebagai 0. Sedangkan bila pin ditarik ke high lebih dari 24 mikrodetik, maka kita akan mencatat bit tersebut sebagai 1. Proses ini diulang hingga kita menerima 40 bits yang akan dibagi ke 5 paket. Pada DHT11, hanya paket 1, 3, dan 5 yang akan digunakan. Paket pertama adalah data kelembapan udara, paket ketiga adalah temperature, dan paket kelima adalah checksum. Checksum ini digunakan untuk memastikan data yang dikirimkan tidak salah karena gangguan. Bila jumlah paket 1 hingga 4 tidak sama dengan paket 5, maka kita bisa berasumsi bahwa data telah corrupt atau mengalami gangguan pada proses baca dan sebaiknya kita mengulangi proses dari step 1. Sekarang mungkin kalian berpikir, wah prosesnya seribet itu, kodenya bakal seribet apa ya? Ada sebuah metafor yang mengatakan, do not reinvent the wheel, atau jangan membuat kembali temuan yang sudah ada. Disinilah indahnya library pada programming. Library untuk komponen DHT11 sudah di-develop di komunitas Arduino bernama DHT-lib, yang juga sudah dites oleh banyak orang dan berjalan solid tanpa masalah. Bila kalian masih tertarik untuk mengetahui cara kerja detail pada proses pertama dan kedua, saya akan menaruh link ke datasheet yang menjelaskan proses kerjanya di deskripsi. Bila kalian masih kebingungan, kalian bisa tanyakan di komentar. Sekarang mari kita lanjut ke rangkaian yang akan kita gunakan. Berikut gambar rangkaian yang akan kita gunakan. Karena rangkaian ini simple, maka saya hanya akan memberikan gambar foto rangkaian yang akan kita gunakan. Simpelnya, hubungkan VCC ke 5 volt, ground ke ground pada Arduino, dan A0 ke data pin. Bila kalian menghubungkannya dengan benar, maka indikator LED pada board DHT11 akan menyala. Selanjutnya, kita akan membahas cara menginstal library dan menggunakan library tersebut. Oke, jadi untuk mendownload DHT-lib dan men-setting library-nya, pertama kalian buka compiler Arduino kalian. Setelah itu klik File,
Preferences, lalu lihat Sketchbook Location. Buka folder ini di Explorer. Setelah itu, buka folder library yang ada pada folder ini. Setelah itu, buka link yang saya taruh di deskripsi untuk mendownload library-nya. Ekstrakkan zip yang barusan Anda download ke folder libraries. Setelah Anda mengekstrak foldernya, restart kembali compiler Arduino kalian. Lalu kalian bisa mengimport DHT-lib. Sketch, include library, DHT-lib. Dan begitulah caranya. Berikut adalah kode yang akan kita gunakan untuk membaca angka dari DHT11. Pertama, deklarasikan objek DHT. Lalu untuk membaca angka dari DHT11, kita akan menggunakan function read11 atau read11 dengan menspesifikasikan pin yang kita gunakan sebagai argumen. Function ini nantinya akan memberikan suatu status antara status sukses atau terjadi kesalahan di tengah proses. Setelah function read11 dieksekusi, maka properti humidity dan temperature dari objek DHT akan diupdate ke angka terbaru. Bila kalian ingin mengetahui lebih lanjut cara kerja dari kode ini, kalian harus mempelajari Object-Oriented Programming, yang tutorialnya dapat kalian temukan dalam waktu dekat di website kami duinolab.com. Sekarang pause videonya, ketikkan kode seperti biasa, upload, dan mari kita lihat hasilnya. Terima kasih sudah menonton video tutorial duinolab.com. Bila kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran, bisa kalian tinggalkan di comment section di bawah dan saya akan berusaha untuk menjawab semua komentar kalian. Selamat bermain!